Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Penetapan Pasar, Sasaran, dan Posisi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadia Putri dan kelima teman saya. Yang pertama ada Desi Anggraini, yang kedua ada Felicia Janatamia, yang ketiga ada Murniati, yang keempat ada Rizky Fadila, dan yang terakhir ada Syam Syahadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 akan mempresentasikan materi. Keputusan menentukan pasar mana yang akan dilayani merupakan keputusan strategis bisnis yang paling menentukan. Pilihan strategis ini diimplementasikan oleh keputusan manajemen tentang bagaimana bersaing dalam setiap pasar produk yang diminati. Keputusan pemasaran strategis adalah memilih pembeli mana yang akan dituju dalam setiap pasar produk dan bagaimana menentukan posisi produk perusahaan untuk setiap pasar sasaran. Dan selanjutnya ada strategi pasar sasaran. Strategi segmentasi meliputi yang pertama, pengidentifikasian dan penganalisaan segmen pada pasar produk. Yang kedua, ada pemutusan segmen mana yang akan dijadikan sasaran. Dan yang ketiga, ada perancangan dan pengimplementasian strategi penentuan posisi program pemasaran untuk setiap segmen sasaran. Oleh karenanya, strategi segmentasi yang lengkap mencakup lebih dari identifikasi subkelompok. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi keputusan penentuan sasaran. Yang pertama, tahap kematangan pasar produk. Pencarian dan penentuan sasaran segmen sangat kritis pada tahap kematangan pasar produk, walaupun segmentasi harus diperhatikan pada setiap tahapan. Pada tahap perkenalan, ada sedikit pesaing langsung di mana persaingan terjadi di antara jenis produk alternatif. Yang kedua, keanekaragaman kebutuhan dan keinginan pembeli. Pada saat kebutuhan dan keinginan pembeli hampir sama di seluruh pasar, peluang untuk melakukan segmentasi ekstensif terbatas. Pasar terbentuk dari sejumlah kecil pemakan akhir yang menyarankan strategi penentuan sasaran yang luas, tetapi jika nilai pembelian dari setiap pembeli kecil. Yang ketiga, posisi di pasar. Pangsa pasar perusahaan merupakan faktor penting dalam memutuskan strategi penentuan pasar apa yang akan digunakan. Yang terakhir, struktur dan intensitas persaingan. Pada saat beberapa perusahaan bersaing dalam industri, penentuan sasaran selektif biasanya merupakan strategi pasar sasaran yang sesuai. Dan selanjutnya, pemilihan konsep penentuan posisi pasar. Yang pertama, proses penentuan posisi. Pasar sasaran membentuk fokus strategi penentuan posisi. Maksud konsep penentuan posisi adalah manajemen memilih produk atau merek yang berarti yang diperoleh kebutuhan pembeli dalam pasar sasaran. Yang kedua, pemilihan konsep penentuan posisi. Konsep penentuan posisi harus dihubungkan dengan kebutuhan dan keinginan pembeli. Konsep ini dapat bersifat fungsional, simbolis, atau eksperensial, atau yang berdasarkan pengalaman. Selanjutnya adalah pemilihan strategi posisi, menunjukkan bagaimana mengalokasikan sumber daya ini di antara komponen bawahan pemasaran, yaitu produk, harga, iklan, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Memilih jumlah total sumber daya yang akan digunakan untuk program pemasaran. Mengalokasikan sumber daya ini dalam setiap komponen ada dua persyaratan umum tentang keputusan yang akan dibuat. Dua pernyataan umum tentang keputusan strategi posisi yang akan dibuat adalah yang pertama, keputusan-keputusan selalu saling berhubungan, di mana yang pertama mendasari yang kedua mendasari yang ketiga. Yang selanjutnya adalah banyaknya alternatif yang tersedia, bergantung pada jumlah, penyebaran, dan penggunaan sumber daya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penentuan posisi. Yang pertama adalah pasar sasaran. Konsep penentuan posisi yang dipilih manajemen berdasarkan pada kebutuhan konsumen, karakteristik, dan kebutuhan pasar sasaran menunjukkan sifat dasar program pemasaran yang diperlukan untuk memperoleh tanggapan menguntungkan. Yang kedua yaitu tahapan daur hidup produk. Tahapan daur hidup produk biasanya mempengaruhi peran dan pentingnya komponen program pemasaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu prioritas manajemen. Kriteria kinerja yang disusun untuk pasar sasaran juga mempengaruhi strategi penentuan posisi terseleksi. Prioritas manajemen dimaksudkan untuk memperluas pangsa pasar, mempertahankan posisi yang ada, dan menghasilkan profit, serta mengurangi komitmen perusahaan atau meninggalkan pasar produk. Ada penggabungan komponen-komponen posisi. Beberapa keputusan dihasilkan dari penggabungan komponen-komponen penentuan yang diusulkan dalam strategi penentuan posisi. Yang pertama ada keputusan program pemesanan. Strategi penentuan posisi via satu import menunjukkan bagaimana para pengecer menggabungkan komponen-komponen bauran pemasaran ke dalam strategi yang terkoordinasi. Yang kedua, ada hubungan usaha ketanggapan. Faktor kunci dalam penyeleksian strategi penentuan posisi adalah memperkirakan bagaimana pasar sasaran menanggapi program pemasaran yang diusulkan. Tanggapan ini biasanya diukur dengan penjualan. Pengukuran tanggapan lain meliputi kesadaran merek, pangsa pasar, dan besarnya pembelian.
usaha diukur dengan pengeluaran untuk program. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi hubungan antara usaha pemasaran dan tanggapan penjualan. Selanjutnya ada penentuan posisi. Analisis penentuan posisi berhubungan dengan pengidentifikasian pesaing yang melayani pasar sasaran. Penentuan bagaimana mereka dipandang, dievaluasi, dan ditempatkan oleh pembeli, serta kebutuhan dan referensi konsumen. Penentuan posisi membantu konsumen mengenali perbedaan yang pasti di antara produk yang bersaing, sehingga mereka dapat memilih satu yang paling bernilai di antara produk tersebut. Metode untuk menganalisis program pemasaran dan strategi penentuan posisi, riset konsumen dan pesaing. Metode untuk mempertimbangkan dampak dari beberapa komponen program pemasaran terhadap pikiran niaga atau gugus penjual yang sudah tersedia. Yang kedua, uji pemasaran. Uji pasar menyediakan tentang kelayakan komersial dari produk yang meyakinkan atau tentang strategi penentuan posisi yang baru untuk produk baru. Yang ketiga, ada model penentuan posisi perolehan. Informasi yang berguna tentang konsumen dan calon konsumen, menganalisisnya, dan kemudian mengembangkan strategi atas dasar informasi dan pertimbangan manajemen. Selanjutnya ada efektivitas penentuan posisi. Efektivitas penentuan posisi atau positioning dalam konteks bisnis dan pemasaran merujuk pada beberapa baik perusahaan menempatkan produknya di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. Walaupun perusahaan tidak sering dilakukan, keberhasilan strategi penentuan posisi harus selalu dievaluasi secara teratur untuk mengidentifikasi perubahan preferensi pembeli dan perubahan strategi para pesaing. Konsep merek strategis. Konsep merek strategis merupakan kerangka yang berguna untuk manajemen konsep merek yang menggambarkan umur merek dalam 4 tingkatan. Yang pertama ada seleksi konsep merek, yang kedua ada perkenalan, pengembangan, dan pertahanan. Konsep merek strategis adalah kerangka kerja yang berguna untuk manajemen konsep merek yang menggambarkan siklus hidup merek dalam 4 tingkatan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tingkatan. Yang pertama ada seleksi konsep merek atau brand concept selection. Pada tahap ini perusahaan memilih konsep merek yang akan dikembangkan. Proses seleksi ini melibatkan analisis pasar, penelitian konsumen, dan evaluasi kompetitif untuk menentukan posisi unik mereka. Yang kedua ada perkenalan atau introduction. Setelah konsep merek dipilih, langkah selanjutnya adalah untuk memperkenalkan merek ke pasar. Ini melibatkan pengembangan strategi peluncuran yang mencakup aktivitas pemasaran dan promosi untuk membangun kesadaran merek. Yang ketiga ada pengembangan atau development. Tahap pengembangan berfokus pada memperkuat dan memperluas kehadiran merek di pasar. Ini dapat mencakup diversifikasi produk, ekspansi geografis, dan inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang berubah. Yang keempat ada pertahanan atau defense. Ketika merek telah dimapan di pasar, perusahaan perlu menjaga posisinya dari tekanan kompetitif. Strategi pertahanan untuk mencakup peningkatan kualitas produk, penyesuaian harga, promosi yang terus-menerus, dan peningkatan layanan pelanggan. Setiap tingkatan ini membutuhkan pendekatan dan strategi yang berbeda untuk memastikan keberhasilan jangka panjang merek di pasar yang kompetitif. Pada slide ke-15, saya akan menjelaskan tentang penentuan kelayakan penetapan posisi. Penentuan kelayakan penetapan posisi merupakan proses analisis yang cermat untuk menentukan apakah posisi yang diinginkan oleh perusahaan layak dan dapat berhasil dalam pasar yang dituju. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam penetapan posisi di pasar yang kompetitif. Contoh studi kasus yang pertama. Pada slide ke-16 kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu perusahaan yang terkenal dan ternama, yaitu Nike, yang sukses dalam menerapkan strategi pemasarannya sehingga mampu bersaing dan mampu bertahan dengan branding atau produk yang baru. Nike adalah salah satu perusahaan pakaian dan perlengkapan olahraga terbesar dan paling sukses di dunia. Mereka telah berhasil menerapkan berbagai strategi pemasaran yang kuat untuk mengukuhkan posisi mereka di pasar global. Salah satu strategi yang dia gunakan yaitu fokus pada branding yang menghubungkan secara emosional dengan konsumen melalui slogan Just Do It, dengan mengimplementasikan kampanye iklan dengan kisah inspiratif dari para atlet terkenal atau orang biasa yang mengatasi tantangan besar, sehingga video tersebut mampu mengunggah emosi dan menampilkan perjuangan dan keberhasilan para atlet tersebut. Alhasil, menciptakan asosiasi emosional yang kuat antara konsumen dan merek Nike, sehingga meningkatkan keterhubungan dan loyalitas konsumen. Contoh studi kasus yang kedua. Pada slide ke-17 kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu perusahaan yang gagal dalam menerapkan strategi pemasarannya, yaitu perusahaan Heels yang terkenal dengan sepatu berodanya yang inovatif, hingga mengalami kesuksesan besar pada awal tahun 2000-an, hingga akhirnya menghadapi penurunan penjualan yang signifikan.
Pemasaran Hills gagal menyesuaikan strategi pemasaran dengan cepat saat tren menurun, sehingga tidak berhasil menarik demografi lebih luas atau mengubah citra merek. Dan akhirnya tidak mampu mempertahankan posisi mereka di pasar global dengan munculnya pesaing baru dan produk substitusi seperti skateboard dan sepatu roda konvensional lainnya. Oleh karena itu, kegagalan Hills menunjukkan bahwa pentingnya inovasi berkelanjutan, pengamanan masalah keamanan dengan efektif, dan penyesuaian strategi pemasaran yang cepat untuk mempertahankan kesuksesan yang telah dicapai sebelumnya. Baik, kesimpulannya, strategi penetapan pasar sasaran dan posisi adalah pendekatan penting dalam pemasaran yang membantu perusahaan dalam menentukan pasar yang akan mereka fokuskan dan menciptakan citra yang unik di pasar tersebut. Dengan demikian, mengidentifikasi pasar sasaran yang tepat dan menetapkan posisi yang kuat, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan peluang dan mengatasi persaingan dengan lebih efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk menarik konsumen potensial, membangun hubungan yang berkelanjutan, dan mencapai keunggulan yang kompetitif.